Halo, halo. Terima kasih telah menyaksikan kembali di Mas Kripto. Selamat datang. Oke, kami ucapkan luar biasa kepada kalian semua meskipun marketnya lagi melempem banget ya, tapi nggak masalah. Nanti kita lihat beberapa analisa tentang dari Bitcoin dan beberapa altcoin yang mana pasti kalian penasaran banget seperti apa market ke depannya. Karena memang, aduh, ini beberapa hari terakhir Bitcoin benar-benar melempem banget ya. Terus ada yang tanya, kalau kira-kira untuk beli Bitcoin, altcoin, SRP, Solana dan lain sebagainya belinya di mana bang? Enak yang paling enak, terus biayanya murah. Ya, jawabannya pakai Bitget ya. Kenapa pakai Bitget? Ini menurut saya pengalaman pribadi ya, enak aja karena trade-nya juga 0%, apalagi banyak bonusnya banget. Kalian klik aja atau salin di deskripsi video itu ada tulisan Bitget ya. Nah, di situ kalian bakal dapat kotak misteri senilai Rp500.000. Ih, lumayan banget ya. Dan jangan lupa untuk yang subscribe dan like serta komen sering aktif banget di channel YouTube saya. Nah, saya bakal beri Rp500.000 ketika pencapaian subscriber ini sudah mencapai 1.000 subscriber. Ya, ini lumayan banget kan? Dan ini kalian bisa dapatkan dengan lakukan cara cukup subscribe, like, dan komentar di channel YouTube kami. Oke, langsung saja. Ya, kalau kita lihat pergerakan harga Bitcoin per hari ini ya, harganya adalah 1,7 miliaran rupiah dan mana hari ini cukup turun 2%. Ya, masih sebenarnya masih setway di angka-angka 101, 102 atau di atas level 100 ribuan ya. Nah, kita lihat pada tanggal 13 atau 14 November, ya, harga Bitcoin telah menunjukkan sedikit penurunan dalam waktu 24 jam terakhir, diperdagangkan di sekitar 1,7 miliaran rupiah atau sekitar 102, 101 atau 103 ribu dolar. Dan pergerakan harga dan market cap saat ini kita lihat perubahan Bitcoin turun hingga 2%-an dalam waktu 24 jam terakhir. Bahkan market cap mereka saat ini sekitar 2,9 triliunan ya dolar. Dan kita lihat volume 24 jam mereka saat ini di angka cukup lumayan meskipun koreksi, tapi kita lihat nanti ya, angka fear and greed-nya ini masih rendah banget. Bahkan ya sempat di angka 14 dan saat ini di angka 25 ya, dengan aksi ketakutan di market saat ini ya. Dan kalian bisa lihat ya bahwa indeksnya sempat turun hingga 14 dengan kategori extreme fear, rasa takut yang cukup lumayan belum tenang banget. Apakah bakal terjadi koreksi yang semakin dalam atau seperti apa? Nah, ini kalau kita lihat secara keseluruhan harga Bitcoin ini kita lihat menggunakan time frame bulanan, ada beberapa yang perlu kalian perhatikan. Nah, di sini ada level yang cukup lumayan kuat di angka 100.000, dianggap sebagai garis pertahanan terakhir ya bagi pembeli bullish. Penembusan di bawah level ini dapat mengindikasi pelemahan lebih lanjut. Jadi kalau misalkan tembus di bawah lagi 100.000, kemarin sepertinya area supportnya itu di angka 98.000 ya. Dan jika turun lagi, maka target selanjutnya dia Bitcoin bakal turun di angka 95.000 dolar. Jadi sinyal bearish kayaknya semakin kuat ya. Kalau extreme fear-nya aja serem banget, hanya 14 ya. Bahkan analis juga mencatat bahwa penutupan candle harian di atas moving average ya 50 hari dengan MA 50 dengan menggunakan time frame harian aja. Nah, ini bisa menjadi sinyal bullish yang kuat ya jika area resistennya tembus di atas 110 ribuan dolar, maka target selanjutnya di angka 128 ribu dolar. Kemungkinan ATH baru. Jadi ada dua kemungkinan. Ya, jadi kalau misalkan candlestick atau chart Bitcoinnya tembus di area supportnya misalkan di bawah 98.000, maka Bitcoin kemungkinan bakal lebih turun. Dan jika kebalikan arahnya Bitcoin mengalami kenaikan hingga 110 ribuan dolar, maka Bitcoin ya kalau misalnya bisa full senyum lagi kayaknya di bulan Desember mendatang atau mungkin masih di bulan ini ya. Tapi rasa kepanikan masih tetap ada gitu ya dari beberapa para investor, apalagi ditambah ada beberapa berita yang sepertinya kurang mengenakan ya terhadap tentang perkembangan dari pemerintah Amerika Serikat dan lain sebagainya. Nah, ini kita lihat ada yang perlu kalian ketahui setelah semalam tuh ya, atau tanda tangan RUU itu dilakukan. Kalau kita lihat di Amerika Serikat, jadi Donald Trump
itu menandatangani rancangan undang-undang atau RUU yang mana secara resmi mengakhiri ya penutupan pemerintah dari Amerika Serikat ya. Dan kita lihat juga ini tanda-tanda tersebut juga ditweet oleh Donald Trump. Ini sebenarnya kayak editan ya. Time to end Kitty dan start KE ya. Menandakan sudah penutupan sudah dilakukan ya. Nah, kemudian juga ini yang perlu kalian perhatikan. Ini sepertinya ada tanda-tanda yang kayaknya serem banget ya. Jadi ada Well di era Satoshi yang mana dia ini sudah menahan Bitcoin sejak 13 tahun yang lalu. Dia punya 12.000 Bitcoin yang mana dia sudah menjual 12.000 Bitcoin tersebut atau setara ya 1,4 miliar dolar. Gila banget ya. 1 juta dolar itu 16 miliaran rupiah. Ini bukan 1 juta dolar tapi 1,4 miliar dolar. Ini Well di era Satoshi aja dia jual Bitcoin di saat ini. Apakah tanda bearish itu semakin jelas? Karena kalau kita lihat siklus halving 4 tahun sekali aja, halving Bitcoin kan setiap 4 tahun sekali. Dan itu sudah terjadi di halving Bitcoin keempat di tahun kemarin, tahun 2024, dan dampak tertingginya adalah tahun ini ya, tahun 2025, yang mana di bulan Oktober Bitcoin mengalami puncak tertinggi sepanjang masanya di atas 126 ribuan dolar. Dan setelah itu gara-gara ada tarif impor, informasi dari ketika Donald Trump menaikkan tarif impor 100% terhadap Tiongkok, dan itu berdampak banget terhadap market ya. Salah satunya dari market aset kripto, bahkan itu terparah likuidasinya dibandingkan di COVID-19, kemudian runtuhnya Terra Luna maupun di runtuhnya FTX Exchange, menandakan itu terdalam ya, terparah sepanjang sejarah dari aset kripto. Ini gila-gila banget, makanya perlu diperhatikan tentang beberapa arah kedepannya tersebut. Nah, kemudian ini ada beberapa agenda yang bakal dilakukan oleh Fed Amerika Serikat atau Federal Reserve Amerika Serikat ya. Nah, di sini termasuk kita lihat ada beberapa target. Ini kalau nggak salah di bulan Desember mereka bakal pangkas hingga 50 BPS. Tapi kepastiannya belum ada, kita lihat ya, karena ini terjadi di bulan Desember. Bitcoin akan diakumulasikan pada akhir November ya. Setelah 20 November ini kita lihat Bitcoin akan menunjukkan kekuatan, apakah ada hal pemompaan atau seperti apa. Karena di sini Fed atau Federal Reserve itu akan pemangkas suku bunga sebesar 50 BPS pada tanggal 10 Desember 2025. Jadi ya kurang lebih 1 bulan lagi gitu ya menuju pemangkasan suku bunga tersebut. Ini termasuk lumayan besar ya pemangkasannya. Dan apakah Bitcoin bakal mencapai puncak tertingginya lagi di bulan Desember karena ada pemangkasan suku bunga. Tapi kita lihat di 2021 ya, 2021 itu Bitcoin mengalami puncak tertinggi sepanjang masanya ya. Di bulan Oktober juga dan di bulan Desember 2021, dan itu menandakan Bitcoin di angka 60 ribuan dolar. Dan itu apakah bakal terulang juga di bulan Desember ini? Kita lihat aja ya. Kemudian di bulan Januari sampai dengan bulan Februari ada beberapa alt season. Apakah next season atau masih di bulan Desember ini? Oke, kita tunggu aja ya. Dan tetap ya, jika ingin kalian melakukan masuk terhadap beberapa aset kripto, selalu lakukan analisa terlebih dahulu. Karena bermain risiko itu aset kripto sangat berisiko tinggi banget ya. Jadi harus benar-benar jangan FOMO gitu ya, biar cuannya itu benar-benar maksimal banget. Oke. Terima kasih, tetap disclaimer dan terima kasih. Sampai jumpa.